Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifudin sebagai dosen program studi budidaya ikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana PDD UKTPT ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah dasar-dasar budidaya. Mata kuliah dasar-dasar budidaya ini merupakan mata kuliah wajib bagi taruna program studi budidaya ikan pada semester 1, di mana capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah taruna mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup dasar-dasar budidaya perikanan. Adapun pokok-pokok bahasan materi yang disampaikan meliputi ruang lingkup budidaya perikanan, karakteristik ekosistem perairan, karakteristik budidaya perikanan, daya dukung lingkungan budidaya air tawar, payau, dan laut, perkembangan teknologi budidaya perikanan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode kombinasi ceramah atau tatap muka. Untuk pemberian materi yang diikuti diskusi atau tanya jawab. Selain menggunakan tatap muka, saya juga menggunakan Google Classroom untuk pemberian tugas-tugas kepada taruna, serta diskusi dengan tujuan agar taruna dapat terbiasa berdiskusi untuk memecahkan sebuah kasus yang sering terjadi di lapangan. Keduanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Sistem penilaian yang saya gunakan terdiri dari penilaian tugas, di mana di dalam komponen tersebut terdapat komponen penilaian sikap, kedisiplinan, dan juga kerjasama. Komponen penilaian ini sudah ada di dalam kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada awal pertemuan tatap muka. Selanjutnya, saya akan melampirkan video mengajar pada mata kuliah dasar-dasar budidaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Sebelum dimulai perkuliahan, silakan disiapkan terlebih dahulu. Mohon perhatian dalam seluruh aktivitas. Mohon izin Bapak dosen, komando saya ambil alih. Untuk seluruhnya duduk. Siap, gerak. Lapor, taruna Muhammadiyah Prodi PDI jumlah 24, tadi 24, siap untuk mengikuti perkuliahan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya berdoa. Mulai. Selesai. Istirahat. Tepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, taruna semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah dasar-dasar budidaya ikan dengan materi sebagai berikut ya, terkait dengan daya dukung lingkungan perairan. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian daya dukung lingkungan dalam aquakultur. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan. Kemudian yang
berikutnya adalah menganalisis dampak budaya terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah menyusun strategi budaya yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan definisi atau pengertian dari daya dukung lingkungan perairan, ya. Yang pertama terkait dengan kemampuan suatu perairan untuk mendukung kehidupan organisme budidaya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, jadi kegiatan budidaya itu memang tidak boleh sampai merusak lingkungan. Ya. Karena kalau misalkan aktivitas budidaya itu sampai merusak lingkungan, maka kegiatan aktivitas budidaya itu tidak berkelanjutan seperti itu. Ya. Jadi kita harus melakukan aktivitas itu tetap memperhatikan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, dukungan lingkungan ini memegang peranan penting dalam keberhasilan budidaya ya. Jadi kalau kita budidaya tentunya lokasi yang kita gunakan itu harus lokasi yang benar-benar bisa mendukung terhadap aktivitas budidaya gitu kan. Karena memang kalau misalkan lokasi budidaya yang kita gunakan kemudian dari daya dukung lingkungannya tidak mendukung, maka itu menjadi salah satu faktor menjadi ketidakberhasilan daripada aktivitas budidaya kita seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah lingkungan yang sehat dan terkendali akan mendukung pertumbuhan dan kesehatan organisme yang dibudidayakan. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita memelihara ikan gitu ya, kemudian ikannya itu kondisinya sakit ya atau tidak sehat, maka dia otomatis secara nafsu makan ya, nafsu makannya kan juga akan menjadi rendah gitu ya. Jadi dia tidak tidak respon gitu ya ketika kita berikan makan gitu kan. Jadi makan yang kita berikan tidak termakan ya, maka akan menjadi sisa-sisa pakan yang nanti akan timbul penyakit seperti itu ya. Nah, makanya kita harus menjaga ikan yang kita pelihara supaya tetap sehat gitu ya. Nah, bagaimana supaya ikan itu tetap sehat ya, yang kita pelihara itu ya tentunya kita harus menjaga daripada kualitas airnya gitu ya. Kita jaga kualitas airnya, apa aja suhunya ya. Kemudian pH-nya begitu harus kita jaga, pH-nya juga begitu ya. Jadi kualitas airnya harus kita jaga sehingga ikan yang kita pelihara dalam kondisi sehat gitu ya. Ketika dia ikannya sehat, kita kasih pakan, dia makan, maka dia akan tumbuh seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini tadi, kalau misalkan lingkungannya buruk, gitu kan, lingkungannya buruk, kualitas airnya tidak bagus ya, tidak bagus begitu, nah, maka akan terjadi ikan menjadi tidak sehat, sakit gitu kan, mati gitu kan, seperti itu. Nanti tingkat mortalitasnya juga tentunya akan tinggi gitu ya, tinggi. Nanti banyak kematian gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ditentukan oleh faktor apa saja sih seperti itu kan. Nah, di sini ada faktor fisik, kimia dan biologi seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen utama ya dalam daya dukung perairan itu. Yang pertama adalah fisika ya. Nah, di sini ada suhu, ada arus, ada kedalaman seperti itu ya. Nah, suhunya bagaimana ya? Tentunya suhunya harus sesuai dengan yang diperlukan untuk ikan gitu ya, sesuai dengan standar SNI seperti itu. Setiap ikan kan beda-beda gitu kan. Ikan nila, kemudian ikan gurame, ikan lele, ikan mas, semuanya memiliki parameter yang berbeda-beda seperti itu ya, sesuai dengan karakteristik daripada ikannya itu sendiri. Kemudian arusnya juga ya, kemudian kedalaman begitu ya. Seperti contohnya saja ikan lele dengan ikan mas misalkan, itu kan berbeda ya secara karakteristik. Kalau ikan mas itu dia lebih banyak ya memerlukan dia kandungan oksigennya begitu ya. Begitu juga ketika misalkan kalau kita melihara ikan lele, nah kalau dia malah sebaliknya ya, dia lebih tahan ya, lebih tahan kalau misalkan kondisi perairannya dia secara arusnya, secara oksigennya rendah juga dia masih tahan gitu, masih kuat gitu ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah pH, kemudian DO, salinitas, amonia dan nitrit. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Karena memang kalau kita perhatikan saat ini ya, ketika kita aktivitas budidaya kita menggunakan teknologi ya, terutama misalkan teknologi yang intensif begitu, kan pakannya dia menggunakan pakan buatan gitu ya, pakan buatan, pakan pabrikan gitu. Nah, ini memiliki kandungan kimia yang banyak kan begitu, sehingga bagaimana kita harus mengatur ya pada saat pemberian pakan gitu. Jangan sampai terjadi sisa pakan gitu kan, nanti kalau terjadi pembusukan nanti akan merusak kualitas air seperti itu ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan komponen biologi ya, ada plankton, ada mikroorganisme dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini kan kalau di kolam ya, apalagi kolam dari tanah misalkan, nah itu kan kandungan pakan alaminya kan banyak gitu ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi apalagi kalau kita misalkan di segmen pembenihan gitu kan, nah itu kan pasti memerlukan banyak pakan alami seperti itu. Ya, jadi ini juga sangat mempengaruhi ya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah teknologi dan manajemen. Nah, di sini contohnya ada kepadatan tebar ya, padat tebar, kemudian pemberian pakan dan sistem sirkulasi ya. Semakin dia tinggi teknologinya, maka dia padat tebarnya semakin tinggi ya gitu. Kemudian juga sama pemberian pakannya, semakin intensif maka semakin besar pemberian pakan menggunakan pakan buatannya seperti itu ya. Nah, ini sampai di sini apakah sudah jelas? Ya, kalau misalkan kita punya kolam nih, luasnya 1000 meter persegi. Nah, kalau kita punya kolam 1000 meter persegi, kalau pada tebarnya itu 10 ekor per meter persegi, jadi berapa tuh jumlah ikan yang ditebarnya? 10.000 ya, seperti itu. Jadi jumlah ikan yang ditebar ya di kolam seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat nih dampaknya. Kalau misalkan daya dukungnya itu terlampaui, kita nih budidaya, cuman sudah melebihi dari daya dukung lingkungannya. Apa yang terjadi? Nah, yang pertama adalah penurunan kualitas air. Nah, jadi kualitas airnya akan menurun gitu ya. Nah, ini juga berbahaya, sehingga ini harus diperhatikan ya. Kalau kualitas airnya menurun, maka dia akan berdampak terhadap ya kesehatan ikannya gitu kan. Nanti berdampak terhadap nafsu makan ikannya begitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kolam yang kita budidayakan ya kualitas airnya menurun gitu. Jadi ini benar-benar harus kita jaga. Karena yang namanya air ya itu merupakan habitat ya, habitat daripada ikan yang kita pelihara begitu. Sehingga harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi penurunan kualitas air gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah wabah penyakit ya. Nah, kalau udah melebihi ya pasti akan terjadi penyakit begitu ya. Nah, kolam-kolam yang ada ikannya yang kita pelihara akan terjangkit penyakit begitu. Dan tentunya kalau ikannya sudah kena penyakit ya, maka otomatis akan mempengaruhi daripada hasil panennya begitu ya, akan berkurang. Bahkan kalau terkena penyakit semua bisa jadi harus panen total dengan segera, atau kalau misalkan tidak bisa dilakukan panen maka akan terjadi kerugian besar dan tidak bisa kita jual gitu kan, seperti itu. Dan tentunya ini juga harus kita jaga, jangan sampai terjadi kematian massal seperti itu ya. Karena kita sudah mengeluarkan banyak biaya kan, ya, mulai dari persiapan kolamnya, kemudian pembelian benihnya, pakannya begitu ya. Sehingga ini tidak harus kita hindari begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah penurunan produktivitas ya, penurunan produktivitas. Nah, jadi ini juga sama ya. Jadi produktivitasnya akan menurun begitu. Yang biasanya kolam dengan luasan 1000 meter persegi gitu ya, kemudian adanya penurunan produktivitas, maka ya bisa jadi hanya 500 kilo saja seperti itu. Jadi ada penurunan daripada produktivitas seperti itu.
Nah, kemudian berikutnya adalah kerusakan ekosistem lokal gitu ya. Nah, jadi berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, ini juga tidak boleh ya dilakukan karena dampaknya signifikan terhadap lingkungan sekitar kolam budidaya seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana strateginya supaya kegiatan budidaya kita ya atau aktivitas budidaya kita ini berkelanjutan gitu ya. Nah, tidak berhenti sampai di sini saja karena kita harus melakukan aktivitas budidaya itu sampai beberapa tahun ke depan gitu. Sehingga kita harus melakukan budidaya itu yang ramah lingkungan ya atau istilahnya berkelanjutan seperti itu. Jangan sampai aktivitas budidaya kita merusak lingkungan sekitar gitu ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah penentuan lokasi berdasarkan kajian daya dukung. Nah, ini. Jadi kita harus melihat dulu lokasi-lokasi yang akan kita gunakan untuk kegiatan aktivitas budidaya gitu ya. Jadi harus dilihat dulu secara daya dukung apakah masih bisa atau masih diperbolehkan gitu kan gitu. Nah, sebagai contoh nih, kan sekarang misalkan di Jawa Barat itu ada yang namanya waduk Cirata ya, Jatiluhur begitu. Nah, itu juga harus kita lihat gitu ya. Sebenarnya daya tampungnya atau kapasitasnya itu berapa gitu. Nah, itu harus dihitung gitu kan daya dukungnya. Tidak boleh, wah ini masih ada lahan, kita buka lagi jaring apungnya, kita buka lagi. Nah, itu harus dihitung. Ada perhitungannya, tidak boleh melebihi kapasitasnya. Ada daya dukungnya begitu. Kalau dipaksakan terus gitu kan, terus ditambah, maka ya daya dukungnya sudah melampaui gitu ya. Bukannya aktivitas budidaya kita ini menguntungkan, akan tetapi malah menjadi rugi gitu kan, tidak menghasilkan gitu kan, produktivitasnya rendah gitu ya. Gitu. Ini juga harus diperhitungkan. Kemudian berikutnya adalah teknologi budidaya ramah lingkungan. Nah, jadi budidaya yang dilakukan harus mengarah ke teknologi budidaya ramah lingkungan. Misalkan budidaya sistem bioblok ya, sudah pernah dengar kan? Nah, itu juga sama. Jadi aktivitas budidaya memang benar-benar tidak menghasilkan dampak yang begitu beresiko terhadap lingkungan sekitarnya begitu ya. Jadi didaur terus gitu kan aktivitasnya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan limbah dan sisa pakan. Nah, jadi kalau misalkan kita ada aktivitas budidaya, contohnya seperti kayak di budidaya udang gitu ya. Di udang itu juga kan ketika dia mau membuang sisa hasil budidaya itu kan harus dilakukan treatment terlebih dahulu gitu kan. Tidak boleh langsung dibuang ke perairan umum gitu. Harus dilakukan treatment terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aktivitas budidaya atau air buangan itu ketika dibuang ke perairan umum itu tidak membawa racun-racun atau zat-zat yang memang membahayakan bagi lingkungan perairan. Jadi harus ditreatment terlebih dahulu gitu. Ya, tidak boleh langsung dibuang saja seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya. Jadi kan kita sudah sampai ke topik strategi budidaya berkelanjutan ya. Jadi dari 3 topik ini ya, tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Jadi jangan sampai kegiatan aktivitas budidaya kita ini sampai merusak lingkungan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan bagian daripada kita aktivitas budidaya berkelanjutan gitu ya. Jadi harus diingat ya, ada 3 poin ya terkait dengan bagaimana strategi kita supaya kegiatan aktivitas budidaya kita ya ini bisa berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat beberapa contoh ya aktivitas budidaya terutama yang dilakukan oleh para pengusaha besar ya, terutama yang bergerak usaha di bidang budidaya ya, tambak itu biasanya yang melakukannya adalah para pengusaha besar, perusahaan besar. Nah, mereka ini dalam memperhatikan daripada keberlanjutan daripada budidaya itu. Mereka melakukan pembukaan lahan besar-besaran begitu kan untuk membuka tambak gitu kan, tambak udang gitu. Tanpa memperhatikan aspek
lingkungan sekitarnya begitu. Nah ini merupakan kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dicontoh gitu ya. Kita ini sebagai akademisi ya, kita harus melakukan aktivitas budidaya ini secara berkelanjutan, yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, jadi tidak merusak terhadap lingkungan sekitar, perairan umum gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi ya, jadi ada beberapa tugas ya yang harus diselesaikan secara individu ya. Nanti silakan tugas pendalaman materi ini dikerjakan ya setelah perkuliahan ini. Kemudian berikutnya tugas itu diupload ya pada portal pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Nanti Bapak akan bikin portalnya ya di Google Classroom. Nanti silakan setiap taruna melakukan upload tugasnya pada portal yang sudah disediakan seperti itu. Di sini ada dua pertanyaan untuk memperdalam materinya. Yang pertama adalah apa tantangan utama dalam menjaga daya dukung lingkungan perairan? Nah, ini kira-kira apa nih? Kalau kita melakukan aktivitas budidaya, kemudian kita harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Kira-kira apa nih yang menjadi tantangannya gitu ya? Nah, ini barangkali sebagai analisa ya. Kira-kira kenapa sih orang-orang itu kalau buka lahan dia itu tidak memperhatikan lingkungan? Nah, mungkin salah satunya adalah itu. Nanti silakan dijelaskan ya berdasarkan referensi-referensi yang ada. Nanti bisa browsing gitu kan. Nah, kira-kira apa tantangan utamanya kalau kita budidaya menjaga lingkungan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Nah, jadi ini kita coba berinovasi ya. Bagaimana kita budidaya ke depan ya. Teknologi budidaya yang kita gunakan nanti ke depan berupa teknologi yang memang bisa meningkatkan efisiensi ya. Karena memang kalau budidaya ini ya terutama pembesaran begitu ya, itu kan memiliki biaya operasional yang tinggi ya. Karena memang menggunakan pakan buatan kan begitu. Nah, ini bagaimana kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan untuk efisiensi biaya operasional atau biaya produksi dalam kegiatan budidaya seperti itu ya. Nah, kemudian ya tentunya teknologi itu harus berkelanjutan ya. Yang nomor 2 ini ada 2 kata kuncinya. Dia harus teknologi yang efisien ya, minim biaya gitu. Kemudian berikutnya adalah dia juga ramah lingkungan kan seperti itu. Gitu ya. Untuk kedalaman materi ini apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Jadi nanti silahkan dilakukan upload tugas di portal yang sudah disediakan. Baik, kalau sudah cukup jelas ya, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita kembali di pertemuan berikutnya ya. Tentunya nanti dengan pertemuan selanjutnya tugas-tugas ini terkait dengan pendalaman materi ini harapannya sudah dikumpulkan di portal yang sudah disediakan. Sehingga nanti sebelum perkuliahan dimulai kita akan sedikit mengulas ya terkait dengan pendalaman materi ini sehingga nanti kita lanjutkan ke topik berikutnya. Baik, demikian dari saya. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon perhatian, silakan seluruh aktivitas. Mohon izin Bapak dosen, membantu saya kembali untuk seluruhnya. Duduk, siap, gerak. Perkuliahan selesai, laporan selesai. Balik tempat. Siap balik ke depan. Sebelum mengakhiri perkuliahan, alangkah baiknya berdoa. Doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat.